Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memudahkan langkah orang itu menuju ke majelis ilmu. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menuju kebaikan, dan semoga Allah menolong kita sehingga kita istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nah hadis ini ada di salah satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Artinya, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada 5. Jadi kewajiban kita kepada saudara kita sama muslim ada 5 ya. Yang pertama itu menjawab salam. Yang kedua itu menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengantarkan jenazah. Dan yang keempat menghadiri undangan. Dan yang kelima menyambut doa terhadap orang yang bersin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu saja, yaitu kebaikan kita terhadap muslim yang lain, yaitu wattaba'u janaizu, yaitu mengantarkan jenazah. Wattiba'u janaizu, mengantarkan jenazah. Jadi kalau tetangga kita misalnya sesama muslim itu ada yang meninggal, maka salah satu kewajiban yang bagi kita yang masih hidup adalah apa? Mengurus jenazahnya, menyolatinya, dan mengantarkannya sampai ke kuburan. Di dalam beberapa hal yang perlu kita lakukan apabila misalnya salah seorang antara keluarga kita ada yang meninggal, ada yang mau meninggal, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mengurus jenazahnya itu, yaitu mengajarkan dia kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu apa? La ilaha illallah. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga atau kerabat yang sepertinya mau meninggal itu, kita ajari di telinga kanannya itu dengan membaca la ilaha illallah. Di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Hudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan meninggal itu bacaan la ilaha illallah. Jadi kita disuruh Nabi untuk membacakan la ilaha illallah. Kita tidak perlu ragu, langsung bacakan aja kalau ada orang yang hendak meninggal. Mengapa kita disuruh membacakan la ilaha illallah? Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim dari Mu'adz radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi kalau ada seorang yang sakit lalu kita ajarkan, misalnya ayah, ayo ayah baca la ilaha illallah. Kalau ayah kita itu sudah membaca la ilaha illallah, maka sudah jangan diajak bicara lagi. Semoga itu menjadi apa? Kalimat terakhir dari ayah kita atau orang tua kita. Kalau itu terjadi, maka orang tua kita pasti masuk surga, masih masuk surga. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mengurus jenazah itu, yaitu memejamkan mata dan mendoakannya. Jadi kalau ada mayat itu kita pejamkan matanya, lalu kita mendoakannya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ketika Abu Salamah itu suami dari Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini kelak setelah Abu Salamah meninggal beberapa waktu berikutnya akan menjadi istrinya Nabi, ya, dinikahi oleh Nabi. Jadi Nabi masuk. Setelah Abu Salamah meninggal, Nabi masuk ke tempat Abu Salamah yang waktu itu masih terbuka matanya. Jadi orang meninggal itu biasanya kalau di awal-awal meninggal itu matanya masih terbuka gitu ya. Nabi bersabda, sesungguhnya roh itu bila dicabut diikuti oleh jalannya roh itu diikuti oleh mata. Roh kita itu oleh malaikat maut dicabut mulai dari betis itu ya, dicabut makin ke atas sampai ke kerongkongan gitu, maka dan terusnya ke atas, maka mata itu mengikuti perjalanan roh itu ya. Sehingga keluar dari ubun-ubun itu roh kita, maka apa? Mata mayat itu terbelalak biasanya atau minimal terbuka. Maka semua anggota keluarga saat itu menjeritnya, membayangkan sakitnya ketika ruh dicabut. Lalu Nabi mengajarkan, jangan kamu berdoa tidak baik terhadap dirimu sendiri. Jadi maksudnya Nabi itu melarang untuk berdoa yang tidak baik untuk mayat maupun untuk dirinya sendiri, karena malaikat pasti mengaminkan perkataan kita. Malaikat pasti mengaminkan perkataan kita. Jadi di saat mayat itu, pencabutan nyawa itu banyak mayat yang malaikat yang datang. Jadi Nabi melarang kita untuk berdoa yang jelek-jelek di saat itu ya. Lalu Nabi melanjutkan, Nabi berdoa yang inti dari doa Nabi itu adalah memohonkan ampun untuk Abu Salamah. Jadi kalau kita itu menghadiri mayat yang belum dikebumikan, masih baru meninggal gitu, maka tugas kita adalah berdoa agar mayat itu diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi juga mendoakan Abu Salamah agar menaikkan derajatnya. Jadi menaikkan derajatnya, naikkan derajat itu berarti naik derajatnya surga ya, derajat surganya. Dalam golongan orang yang dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah itu berarti orang yang dapat petunjuk. Lalu Nabi berdoa lagi juga, dan berilah ganti dari keturunannya di belakangnya. Jadi Nabi meminta agar Abu Salamah yang meninggal itu ada keturunan-keturunannya nanti. Lalu Nabi juga tidak lupa memohonkan ampun kepada beliau sendiri dan kepada orang-orang yang hadir di saat itu ya. Serta Nabi juga memohonkan kepada Allah, memohonkan Abu Salamah kepada Allah agar apa? Lapang kuburnya, serta terangilah tempatnya di dalam kubur. Jadi kuburan itu pasti dalam gelap ya, tapi akan terang sesuai dengan amal ibadah kita, akan terang amal ibadah kita. Jadi yang dimintakan ampun untuk mayit oleh Nabi itu adalah apa? Nabi yang dilakukan memejamkan mata lalu berdoa agar mayit itu diampuni oleh Allah, lalu derajatnya dinaikkan agar dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah.
lalu minta memohon kepada Allah agar ada gantinya dari keturunannya, dan juga memintakan ampun kepada yang hadir pada saat itu. Lalu Nabi memohon agar dilapangkan kuburnya dan diterangkan tempatnya di dalam kubur. Mari kita tiru apa yang dilakukan Nabi itu apabila kita mengurus jenazah orang Islam, ya, orang Islam. Yang ketiga yang bisa dilakukan di dalam mengurus jenazah itu oleh keluarga, ya. Keluarga itu penting sekali ya melakukan ini. Yang pertama berdoa, keluarganya itu berdoa. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Nabi bersabda, tiada seorang yang ditimpa bala musibah lalu ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hamba Allah dan kepadanya akan kembali. Setelah itu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Artinya, ya Allah, berilah pahala bagi kami dari musibah ini. Jadi orang yang kehilangan anggota keluarga, ada anggota keluarga meninggal, itu berarti kita mendapatkan musibah. Maka oleh Nabi diajari untuk berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala bagi kami dari musibah ini. Dan doa ini pun sebetulnya bisa juga dipakai untuk berdoa apa saja, berdoa ketika kita mendapatkan musibah-musibah yang lain, musibah yang lain. Misalnya apa, misalnya apa, kena terantuk batu misalnya, lalu kita berdoa, ya Allah, kalau enggak hafal Arabnya kita bisa bacaan di bahasa Indonesianya, ya Allah, berilah pahala kepada apa yang hamba alami ini gitu. Nah seperti itu. Lanjutan doanya, wa ahlifli khairan, dan gantikanlah kepada kami yang lebih baik daripadanya. Jadi minta ganti yang lebih baik, jadi ganti yang lebih baik. Lanjutan hadisnya, illa ajrahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairam minha, melainkan Allah akan memberi pahala kepadanya dan memberi ganti dengan keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, misalnya ada keluarga yang meninggal, atau kita misalnya mengalami suatu kecelakaan atau sakit misalnya, maka kita berdoa seperti yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Artinya, ya Allah, berilah pahala bagi kami terhadap musibah yang kami alami ini, dan gantikanlah kepada kami dengan sesuatu yang lebih baik. Maka menurut Nabi, kita akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapat ganti yang lebih baik. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan, kita harus berusaha ikhlas. Memang berat ya, memang berat. Karena apa? Ada seorang anggota keluarga yang meninggal, sangat berat. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus berusaha ikhlas. Karena segala sesuatunya yang kita sampaikan tadi di awal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini manusia berasal dari Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Ikhlas ya. Di dalam hadis qudsi dari Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini karena hadis qudsi, maka ini firman-Nya Allah yang tidak ada di Al-Qur'an, tapi dicatat sebagai hadis. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang beriman jika Allah mau mengambil kekasihnya di dunia, kemudian ia ridho dan berserah kepadaku selain surga. Jadi kalau kita kehilangan salah satu anggota keluarga yang meninggal, lalu kita ini ikhlas karena iman kita kepada Allah, maka pahalanya kata Allah, pasti orang itu masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi apakah kita nggak boleh menangis ya? Apakah kita boleh menangis? Boleh ya, boleh menangis. Karena apa? Karena kita sayang kepada yang meninggal itu. Boleh menangis, tapi tidak berlebihan. Kalau seorang suami yang meninggal, istrinya nggak boleh menangisnya terus apa? Mas, nanti siapa yang beri belanja saya? Nggak boleh gitu.
Yang ngasih belanja itu Allah, yang mengasih nafkah itu Allah, bukan suaminya ya. Suami itu hanya lewat begitu saja. Seorang anak kalau ayahnya meninggal juga begitu. Ya nanti siapa yang ngasih uang saya? Nggak boleh seperti itu. Yang ngasih uang itu Allah, bukan ayahnya. Ayah itu hanya lewat saja, hanya lewat. Ini hadisnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini bercerita, ketika Nabi masuk melihat Ibrahim itu putranya Nabi, putra laki-lakinya dari istrinya yang bernama Maria el-Qibti. Nabi Muhammad itu punya 2 anak laki-laki yang dua-duanya meninggal sejak kecil. Satunya bernama Qasim, yang kedua namanya Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim ini meninggal, Nabi masuk, maka kedua mata Nabi ini berlinang-linang air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf melihat Nabi berlinang-linang air mata itu, Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Wahai Nabi, engkau juga menangis." Nah, kenapa? Karena Nabi itu dianggapnya oleh para sahabat itu orang yang sangat kuat, sehingga tidak perlu menangis kalau ada anggota keluarga yang meninggal. Ternyata ketika anaknya yaitu Ibrahim meninggal, Nabi menangis, berlinang air mata. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya ini sebagai rahmat dan tanda belas kasihan. Jadi maksudnya Nabi menangis itu merupakan tanda bahwa itu kasih sayang. Nabi menyayangi anaknya yaitu Ibrahim yang meninggal, dan tanda belas kasihan. Mata berlinang dan hati merasa sedih, tapi kami tidak berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Jadi menangis boleh, asalkan tidak berlebihan. Apalagi sampai keluar kalimat-kalimat yang meremehkan Allah, yang seolah-olah kalau yang wafat itu sudah meninggal, hidup kita itu sudah berakhir. Tidak seperti itu. Karena yang memberi rezeki kita, yang menolong kita itu Allah. Ya, menolong. Jangan lupa ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, baik juga kalau kita itu dalam mengurus mengurus jenazah itu adalah menyembunyikan hal-hal yang memalukan dari jenazah itu. Apa saja yang kalau diceritakan memalukan harus disembunyikan, terutama oleh orang-orang yang ikut memandikan jenazah itu. Ini hadisnya nih. Hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Aslam radhiyallahu an. Siapa yang memandikan orang mati lalu merahasiakan apa-apa yang dilihatnya, Allah akan mengampuninya 40 kali. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ikut memandikan orang meninggal, lalu di situ ada sesuatu yang memalukan misalnya ada benjolan misalnya, atau ada luka, atau ada apa saja yang kalau diceritakan itu memalukan, lalu kita rahasiakan, maka menurut Nabi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah 40 kali. Jadi jangan sampai kita itu menyiar-nyiarkan aibnya orang, apalagi orang yang sudah meninggal seperti ini ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menyolatkannya. Hukumnya menyolatkan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada yang menyolatkannya. Kalau di dalam suatu kampung tidak ada yang menyolatkan si jenazah, maka satu kampung itu dosa semua ya. Dosa semua. Tapi kalau ada yang sudah mewakili, maka dosa itu sudah gugur, tidak berdosa. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri jenazah hingga menyolatkan, maka ia mendapat pahala 1 qirat. Dan siapa yang menghadiri jenazah hingga menguburkan, maka ia mendapat pahala 2 qirat. Jadi kalau kita menyolatkan pahalanya 1 qirat. Kalau sampai menguburkan pahalanya 2 qirat. Sahabat ada yang tanya, 1 qirat itu apa Nabi? Seperti 1 bukit Uhud ya. 1 bukit Uhud berarti besar sekali ya pahalanya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mengurus jenazah berikutnya yaitu mempercepat penguburan ya.
mempercepat, menyegerakan, maksudnya menyegerakan. Jadi kalau memang sudah beres semua, ya segera dikuburkan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, segerakanlah penyelesaian penguburan jenazah. Jika jenazah itu orang yang baik, orang yang soleh, maka berarti kamu menyegerakan kepada kebaikan. Dan apabila sebaliknya jenazah itu orang yang jelek, orang yang tidak soleh, maka berarti kamu telah melepaskan kejahatan dari pundakmu. Jadi kita segera melepaskan kejahatan dari pundak-pundak kita kalau orang jenazah itu orang yang jelek. Jadi disegerakan. Ini perintahnya Nabi ya. Perintahnya Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mengurus jenazah ini. Antara lain misalnya segera membayar hutang almarhum. Kalau almarhum punya hutang, itu segera dibayarkan. Makanya sebelum jenazah itu diberangkatkan, biasanya pihak tuan rumah, itu anaknya atau suaminya atau anggota keluarga yang lain itu memberi sambutan bahwa kalau almarhum atau almarhumah ini punya tanggungan hutang piutang atau ada segala salah dan dosa yang belum terselesaikan, maka pihak keluarga minta kepada orang-orang yang hadir saat itu atau disampaikan kepada yang lain untuk menghubungi keluarganya agar diselesaikan hutang piutangnya ya. Hutang piutangnya. Karena apa? Karena hutang piutang kalau dibawa ke akhirat itu menjadi berat urusannya, ya, menjadi berat urusannya. Dan juga dosa-dosanya minta dimaafkan ya kepada yang hadir. Lalu tugas kita yang ke-8 adalah mendoakan setelah penguburan ya. Mendoakan setelah penguburan. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Utsman bin Affan. Nanti bisa dicari. Lalu memuji si mayat ya. Jadi mayat itu dipuji ya, agar apa? Agar Allah menganggap mayat itu baik ya, menganggap itu baik. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, sebutlah kebaikan almarhum, lupakan atau maafkan kejelekannya. Yang ke-10, boleh bersedekah atas nama almarhum. Jadi kalau kita sebagai anak, kita punya uang misalnya, bersedekah diniatkan untuk almarhum, itu boleh ya, itu boleh dan bagus ya, dan bagus. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Dan banyak lagi tentunya yang bisa kita lakukan untuk mengurus jenazah itu, mengurus jenazah. Tapi karena waktu, saya cukupkan sampai sekian dulu. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.